Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahyu Moko. I'm from class 6B from English Department Untirta. So today I will teach about expressions, starting and ending and conversation. I'm teaching for 12th grade of senior high school. So let's do it. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, teman-teman, mungkin enaknya dipanggil teman-teman aja ya, karena sudah kelas 12, bentar lagi kuliah, bentar lagi menginjak dewasa. Bagaimana teman-teman setelah mendengar kata dewasa? Apa yang terlintas di benak teman-teman? Takut. Tua, Sir. Menakutkan, Sir. Takut. Ya, Takut. yang namanya dewasa pasti ada aja struggle ya, pasti ada aja masalahnya. Nah, untuk yang namanya menjadi seorang yang dewasa, teman-teman itu harus lancar dalam berbicara, maupun baik dalam bahasa Indonesia maupun mungkin untuk dalam menggunakan bahasa Inggris, karena kedepannya kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi Indonesia 2030 sampai 2040. Yang mana bonus demografi ini, teman-teman, anak-anak yang sekarang SMA, saat di dunia kerja, teman-teman harus percaya diri, harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi di balik skill yang harus teman-teman miliki. Nah, untuk itu awalnya kita akan belajar yang namanya expression, starting and ending conversation. In a expression used to starting and ending speech in a conversation. Baik, teman-teman, gimana kalau teman-teman sini kalau kenalan sama orang atau memulai pembicaraan dengan teman sebayanya deh, dengan temannya masing-masing? Gimana cara teman-teman untuk memulai obrolan? Baru ketemu nih, bertegur sapa. Apakah cuma nyapa satu kata mungkin, woi, gitu aja terus udah tidak ada pembicaraan. Sepertinya itu bakal kurang asik, apalagi sama teman sendiri. Teman-teman masih merasa canggung. Nah, untuk itu kita akan belajar yang namanya expression. Bagaimana teman-teman mengekspresikan, bagaimana teman-teman memulai pembicaraan dengan baik, baik itu dengan teman, guru, ataupun orang asing yang baru teman-teman kenal. Nah, mungkin ada dari teman-teman atau dari anak-anak yang bersedia untuk membaca penjelasan singkat di sini. Aku, Sir. Boleh, siapa tuh? Aku, Sasa. Oke, dipersilahkan. Oke, saya langsung baca ya, Sir. Langsung baca aja. Okay, just like in Indonesian conversation, in English conversation, there are various expressions that can be used for starting conversation. Likewise, for ending conversation, when someone starts a conversation, it is usually that person who ends the conversation. However, there are times when it is the person who is speaking who starts the conversation, but it is the other person who ends the conversation and vice versa. Udah, Sir. Oke, terima kasih banyak, Sasa. Nah, seperti yang telah dijelaskan, seperti layaknya di percakapan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun, teman-teman atau anak-anak harus bisa mengucapkan sesuatu atau mengucapkan kata dalam bahasa Inggris ini dengan ekspresi. Jadi, nggak datar gitu. Biasanya kan kalau kita di SMP atau bahkan di SD, kita diajarkan bahasa Inggris saat kita membaca ataupun berbicara, itu kita masih menggunakan ekspresi yang datar. Nah, kalau kita ngomong sama orang, misalnya orang asing, mungkin kita ngomong tanpa ekspresi, mungkin mereka sendiri bakal bingung. Orang ini sebenarnya ngomong A, tapi nggak ada ekspresinya. Ngomong lucu, tapi nggak ada ekspresinya. Khawatir nanti yang teman yang anak-anak ajak ngomong
nggak paham apa sebenarnya konteks yang ingin dibawa oleh teman-teman. Nah, sebagai contoh untuk namanya memulai sebuah percakapan dalam informal way atau dalam koridor tidak formal, tidak baku. Kan kita ada dua yang namanya informal conversation dan formal conversation. Yang mana informal ini teman-teman layaknya berbicara sehari-hari, seperti dengan teman ataupun seseorang yang dekat dengan teman-teman. Dan juga formal situation, yakni teman-teman atau anak-anak berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan guru, dengan atasan mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh singkat yang ini, yang satu ini, siapa yang ingin membacanya? 2 orang, dipersilahkan. Saya, Sir. Mau dong. Oke, ini sama siapa nih? Terserah di-pick aja sama Sir kali ya. Sama siapa ya? Yosafat gimana? Bisa? Boleh, Sir, boleh. Gas. Ayo, mau yang Saya mana? sebagai Peter boleh, Sir. Oke. Berarti ini yang Parker. Betul, Sir. Oke. Sok dimulai. Hey, Parker. How's life? I'm in my best condition right now. Great, man. Nah, sudah, Sir. Oke, terima kasih banyak Aini dan Yosafat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang namanya informal way atau informal situation, teman-teman ini ngobrol dengan teman sendiri. Kalau teman-teman ngobrol dengan teman sendiri itu masih tanpa adanya ekspresi, mukanya mungkin datar lah gitu, atau bahkan ngomongnya pun nadanya itu datar aja gitu. Nah, itu akan memicu ketidaknyamanan dalam berbicara. Seperti yang kita tahu, kalau kita ngomong sama teman kan biasanya gimana? Kalau yang di contoh ini, kita biasa ngomong, hey Parker, how's life? Nah, Parkernya sendiri akan menjawab dengan informal, bahasa yang informal juga. I'm in my best condition right now. Dengan nada dan intonasi yang juga berbeda. Seperti kita berbicara dengan orang asing atau bahkan orang tua mungkin ya. Nah, Peter kembali menjawab, great man. Nah, perhatikan kembali dengan intonasi dan dengan frekuensi yang sedikit naik dan turun seperti orang bertemu sesama temannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk orang yang sudah kita kenal, yang akrab dengan kita, itu kita sudah terbiasa. Nah, bagaimana jika kita baru bertemu dengan misalnya orang yang sebaya dengan kita, seumuran dengan kita, tapi kita baru kenal atau bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya kembali, mungkin akan sedikit panjang, dan silakan untuk teman-teman yang ingin membacanya 2 orang kembali di luar ini dan Yos. Kita coba ekspresi teman-teman yang ada di sini. Silakan. Saya, Sir. Oke, Bowo sama siapa? Nggak tahu, Sir. Terserah Sir aja. Oke, sama siapa ya? Sama Hamami, gimana? Oke, kayaknya nggak kedengaran. Oke, ganti aja mungkin. Sama siapa nih, Bowo maunya? Sama ini aja, Sir. Sama Edward, Sir. Nah, boleh tuh. Coba, Edward. Iya, Sir. Oke. Saya Karen ya, Sir. Oke, saya Randy berarti ya, Sir ya. Are you the new student in our class? Yes, I'm Sandy, the freshman. Sorry, what is your name again? Sandy, S-A-N-D-Y.
Oh, nice to meet you. I'm Karen. You too, Karen. Nah, agak sedikit ada perbedaan seperti yang sebelumnya. Ini untuk orang yang baru kita kenal, alangkah baiknya kita untuk sedikit menjaga sikap lah istilahnya mah. Nah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Bowo dan Edward tadi, di sini Karen sebagai siswa lama dan Sandy sebagai anak baru di situ. Nah, di sini Karen tidak langsung seperti pada teman dekatnya. Ini masih dengan orang yang istilahnya baru dikenal oleh Karen. Yang mana Karen harus menjaga sikapnya terlebih dahulu sebelum berkenalan atau sebelum mengakrabkan diri dengan Sandy. Seperti itu. Nah, jika kita sudah membahas tentang informal conversation, nah sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita berbicara dengan orang lain dalam koridor atau dalam ranah yang resmi, formal atau normal situation. Nah, berbeda dengan orang asing ataupun dengan teman sendiri, memulai sebuah percakapan dengan guru ataupun orang yang lebih tua, kita perlu sedikit cara yang berbeda. Seperti di sini contohnya. Mungkin ada yang ingin bacanya kembali. Rama sama siapa tuh? Siapa tadi? Saya lagi boleh gak, Sir? Coba yang lain dulu. Rama gimana? Okay. Boleh, Sir. Oke, Rama mau sama siapa nih? Apa mau ditunjuk aja sama saya? Ditunjuk aja, Sir, nggak apa-apa. Oke, coba sama Maya gimana? Oke, Sir. Oke. Oke, saya Tom ya. Sir. Oke, I'm Jerry. Oke. Good afternoon, sir. How are you? Long time no see. Hello, I'm good. How about you? I'm good too, sir. Nah, kembali ada yang sedikit berbeda. Yang namanya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus sedikit istilah menjaga sikap, sedikit sopan. Yang mana di sini kita menggunakan, Tom ini menggunakan good afternoon, bukan hey ataupun hello. Karena di sini posisinya Jerry merupakan orang yang lebih tua. Kita jika menggunakan dalam formal conversation atau berbicara dengan orang lain dalam koridor bicara formal, kita harus memperhatikan kalimat yang keluar dari kita. Seperti di sini, good afternoon, good evening, ataupun good morning. Tidak menggunakan hey, hello, atau what's up, seperti itu. Nah, ada lagi contohnya di sini. Nah, kita sudah yang namanya belajar tentang bagaimana caranya kita memulai sebuah percakapan. Di sini kita sekarang akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengakhiri percakapan. Kita sebuah percakapan akan merasa tidak nyaman ketika saat setelah kita berbicara dengan orang lain, kita langsung pergi aja. Kita tanpa adanya closing statement lah. Kita langsung pergi meninggalkan lokasi itu. Itu sepertinya kurang etis juga. Nah, di sini akan sedikit ditunjukkan contohnya bagaimana cara mengakhiri sebuah percakapan dalam situasi yang biasa atau informal situation. Jadi mungkin ada yang ingin mencontohkannya. Apa nih yang belum? Hilwa belum ya? Yes, sir, belum. Oke, Hilwa berarti. Saya, sir, boleh. Sama Sherina, siap.
Silakan. Oke. Saya jadi Hilwa Zaki. Jack ya. Aku Sparrow. I wish I could go there too, but I have to go to class now. See you again. Oke, Matt. I'll see you next time. Ya, yang namanya formal situation. Baik, sebelumnya terima kasih buat Sherina dan Hilwa udah berani mencontohkan. Ya, sama-sama, Sir. Nah, di sini namanya formal atau informal situation, jelas bahasanya pun terdengar lebih santai. Yang mana untuk kalau kita ingin berpamitan, berpamitan dengan teman kita yang namanya teman sebaya, teman dekat, kita hanya membutuhkan kalimat yang enak didengar tanpa kaku ataupun bahkan terlalu formal. Karena seperti yang pernah saya beritahu di awal, kalau jika kita berbicara terlalu kaku, terlalu formal, bahkan lawan bicara kita, yang mana itu teman kita, sahabat, teman dekat mungkin ya, itu akan merasa risih. Seperti, ada apa dengan orang ini? Kenapa bicaranya begitu formal, bahkan dengan teman sendiri? Seperti itu. Nah, langsung kita menuju ke formal situation atau kondisi di mana kita harus berbicara secara sopan. Jadi langsung saja dicontohkan, siapa yang ingin mencontohkan? Saya, Sir, boleh nggak? Boleh. Sama siapa tuh, Bo? Saya yang pilih, Sir. Oke, kalau gitu sama Safat gimana? Mau lagi nggak? Yang lain, Sir. Masa saya lagi, Sir? Siapa? Siapa tuh? Lempar dong, lempar. Rama, Sir. Belum kayaknya, Sir, ya tadi ya? Boleh, coba Rama. Saya sebenarnya sudah, tapi nggak apa-apa lagi, Sir. Biar bisa. Bohong, Sir. Sahabat bohong, Sir. Oke. Bisa Saya sama yang bawah deh, biar kalian karena cuma sedikit. Oke. Saya yang Chris dan Patrick ya, Sir. Boleh. Oke, saya Ronald dan Arnold. Thank you very much, sir, for your time. I want to say goodbye. Okay, don't hesitate to talk to me. Thank you for taking the time to meet me, sir. No problem. Glad to help. If there is anything you want to ask, just come. Ya, terima kasih buat Bowo sama Rama. Nah, di sini untuk namanya situasi yang resmi atau situasi yang formal, kita harus lebih sopan. Kita harus bertindak lebih sopan kepada lawan bicara kita. Yang mana di sini Chris mengucapkan thank you very much, sir, for your time. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terdengar begitu kaku jika kita berbicara dengan teman kita, namun akan terdengar lebih sopan dan terdengar lebih baik jika kita berbicara dengan lawan bicara kita, yang mana mungkin di sini Ronald ini berlaku sebagai atasannya mungkin atau bahkan gurunya seperti itu. Nah, untuk contoh yang di bawah, Patrick pun menggunakan bahasa yang lebih formal dibanding jika dia berbicara dengan teman sebayanya. Seperti di sini, thank you for taking the time to meet me, sir. Dan Arnold, no problem, glad to help. Nah, Patrick di sini berperan sebagai orang yang mungkin statusnya dalam masyarakat, status sosialnya lebih di bawah daripada Arnold. Entah itu dia bosnya atau mungkin atasannya. Seperti itu. Nah, setelah informal situation, setelah formal situation, kira-kira teman-teman tahu nggak? Kira-kira anak-anak tahu nggak? Kalian tahu nggak nih? Apalagi pembahasan setelah ini? Ada yang tahu nggak?
Enggak tahu, Sir. Enggak tahu. Oke. Nah, pembahasannya setelah ini adalah terima kasih banyak telah bergabung. Ya, pembahasan kali ini terdengar begitu simpel, terdengar begitu mudah dibicarakan, bahkan terdengar mudah dipraktekkan. Namun yang namanya kita belajar bahasa, terlebih lagi ini bahasa Inggris, di situ kalian akan merasa tertantang, yang mana kalian belum terbiasa mengucapkan kata dalam bahasa Inggris dan belum terbiasa mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan perkataan menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan, dari anak-anak semua. Apakah kalian bingung gitu? Gimana sih caranya mengekspresikan sesuatu? Gimana sih caranya biar kita bisa terbiasa berbicara di depan orang yang mungkin belum kita kenal sebelumnya? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih dari anak-anak? Nggak ada ya, berarti saya anggap semuanya paham, semuanya mengerti, dan semuanya bisa. Semoga semuanya bisa mempraktekkan ini di kehidupan sehari-hari. Nah, karena sudah dianggap bisa, saya yang akan sedikit menantang untuk kalian di sini. Karena kalian sudah pernah barusan mempraktekkan atau bahkan memberikan contoh, membacakan contoh. Nah, di pertemuan selanjutnya, kalian yang akan mempraktekannya sendiri dengan teman sekelas kalian, dengan pasangan kalian. Seperti itu. Gimana? Siap ya? Siap, Sir. Siap, Sir. Siaplah, harus siap. Yang namanya siswa SMA kedepannya akan bergabung dengan masyarakat. Anak-anak harus siap yang namanya bertemu dengan orang baru, dan inilah salah satu bekalnya. Teman-teman, anak-anak sudah terbiasa memulai sebuah pembicaraan, baik itu formal maupun informal. Yang mana kalau kita sudah gampang berkenalan dengan orang, relasi pun akan mudah untuk berdatangan. Mungkin untuk tugas minggu depan, anak-anak bisa memilih partnernya, bisa memilih pasangannya dalam mengerjakan tugas ini. Yang mana tugas ini tentu saja pasti akan praktek. Seperti itu. Baik, mungkin sebelum diakhiri, terima kasih banyak buat anak-anak yang udah bergabung di sore hari ini di kelas bahasa Inggris kita kali ini. Walaupun pembahasannya tidak berat, semoga anak-anak mampu dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan di kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Sir. Selamat sore, Sir. Selamat sore, Sir.